Manuver Anies Baswedan menggandeng Muhaimin Iskandar untuk mendongkrak elektabilitas ternyata belum berhasil. Diketahui, Anies Baswedan menggandeng Cak Imin guna mendongkrak elektabilitas, terutama di daerah Jawa Timur. Namun, bukannya meningkat, elektabilitas Anies Baswedan malah terus melorot. Lantas, apakah langkah Anies Baswedan menggandeng Cak Imin merupakan blunder? Hal ini tergambar dari hasil riset yang digagas Lingkaran Survei Indonesia, LSI, Denija. LSI Denija merilis elektabilitas Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini turun 5,3% pasca mendeklarasikan Cak Imin sebagai cawapres. Peneliti Aji Alfarabi mengatakan, penurunan tersebut terlihat dari elektabilitas Anies yang sebelumnya pada Agustus tahun 2023 mencapai 19,7%. Turun menjadi 14,5% pada September tahun 2023. Turunnya kurang lebih 5,3% setelah Cak Imin dipilih sebagai cawapresnya Pak Anies, ujar Aji dalam konferensi pers di kantor LSI Denija di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Aji lantas mengatakan, ada dua faktor elektabilitas Anies yang menurun pasca mendeklarasikan Cak Imin sebagai bakal cawapresnya. Pertama adalah kritik keras dari Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Partai Demokrat terhadap Anies pasca deklarasi pasangan Amin, Anies Cak Imin. Karena saat itu kita tahu ada drama Demokrat marah menganggap Anies tidak menepati janji atau bermain di belakang, kata Aji. Kritik keras ini yang beredar keras dan mengganggu elektabilitas Anies, ujarnya melanjutkan. Kemudian, alasan kedua, sosok Cak Imin dinilai kalah populer dibandingkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. AHY disebut jauh lebih populer dibandingkan dengan Cak Imin dengan perolehan tingkat popularitas mencapai 65,9% berbanding 49%. Begitupun tingkat kesukaan, untuk AHY, ada 68,3% dari mereka yang kenal. Sedangkan Cak Imin yang suka 61,5%. Jadi AHY lebih populer lebih disukai, katanya. Inilah yang kemudian menyebabkan elektabilitas Anies cenderung menurun, kata Aji lagi. Adapun survei yang dilakukan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan jumlah responden 1.200 orang. Aji mengatakan, teknik pengumpulan data tidak menggunakan sosial media melainkan tatap muka dan menggunakan metode kuesioner. Margin of error survei ini lebih kurang 2,9%, ujar Aji. Waktu pengumpulan sampling dilakukan 4-12 September tahun 2023, dimulai 2 hari setelah deklarasi Anies Cak Imin. Dilengkapi dengan riset kualitatif, katanya. Sebagaimana diberitakan, pasangan Anies Cak Imin dideklarasikan oleh Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 2 September tahun 2023. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, baru mendeklarasikan pasangan Anies Muhaimin pada tanggal 15 September tahun 2023.